Ada dua elemen yang diminta dalam membuktikan kriteria file kepegawaian atau dokumen kepegawaian. Yang pertama, adanya regulasi dan bukti tentang penataan dan penyimpanan dokumen atau file kepegawaian diselenggarakan dengan baik. Yang kedua, dilakukannya evaluasi kelengkapan terhadap file kepegawaian tiap petugas kesehatan dan ditata laksananya pemutakhiran data kepegawaian. Bagaimana cara menilai pembuktiannya? Kita ikuti video berikut ini. Pada elemen penilaian yang pertama disebutkan bahwa ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di puskesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ditandai dengan huruf R, D, O, dan W. Untuk regulasi yang diharapkan dapat disuguhkan daftar atau checklist kelengkapan file kepegawaian yang ketetapannya oleh Kepala Puskesmas. Ini bisa berupa SK Kapus dengan lampiran berupa daftar kelengkapan atau berupa panduan pemutakhiran dokumen kepegawaian atau SOP untuk melengkapi atau pemutakhiran data kepegawaian. Di dalamnya disebutkan apa saja yang harus ada dalam file setiap pegawai. Sebagai contoh bisa sebagai berikut. 1. Bukti pendidikan atau ijazah dan verifikasinya, bukti surat tanda registrasi atau STR dan verifikasinya secara periodik, 5 tahunan biasanya ini kan, bukti surat izin praktek dan verifikasinya secara periodik, uraian tugas pegawai dan atau rincian kewenangan klinis atau manajemen tenaga kesehatan tersebut, kemudian bukti sertifikat pelatihan, bukti pengalaman kerja, hasil penilaian kinerja pegawai, bukti kebutuhan pengembangan dan pelatihan, kita sudah bahas sebelumnya, dan bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan dan bukti pelaksanaan orientasi. Ditambah dengan SK Bupati atau Wali Kota tentang penempatan pegawai tersebut, bila ada. Kemudian SK Rekrutmen untuk BLUD, SK Kapus, penetapan PJ, koordinator, pelaksana bila mendapatkan tugas tambahan. Juga kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, yang bisa juga disebutkan sebagai salah satu bagian dari kelengkapan. Semua itu ditetapkan dalam kelengkapan file kepegawaian. Untuk dokumen yang diharapkan ada adalah contoh dari file kepegawaian yang sudah diisi. Di sini surveyor bisa meminta contoh file kepegawaian yang lengkap dan yang tidak lengkap agar dapat tergambarkan bagaimana proses melaksanakan pemutakhiran dilakukan. Apa yang dilakukan pada saat observasi? Surveyor bisa melihat langsung tempat penyimpanan file kepegawaian tersebut. Di sana bisa melihat keteraturan, keseragaman, dan konsistensi pemutakhiran sesuai dengan contoh-contoh dari dokumen yang dua tadi yang sudah diberikan. Apakah semua file tadi benar-benar ditata laksana dengan baik sesuai dengan dua contoh tadi? Pada elemen penilaian yang kedua disebutkan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian, ditandai dengan huruf D dan W. Untuk dokumen yang diharapkan ada, bentuknya adalah evaluasi terhadap kelengkapan file kepegawaian. Format evaluasi cukup yang sederhana saja. Waktu evaluasi mungkin bisa lebih cepat, misalnya 3 bulanan. Di sini bisa diperlihatkan evaluasi untuk tiap pegawai. Kelengkapannya bagaimana dan RTL-nya untuk melengkapi adalah janji pemenuhan kelengkapan dari masing-masing pegawai. Dan checklist pemenuhannya, jadi sebagai tindak lanjut. Kemudian pada pemahaman, apa yang diharapkan ditemukan dalam wawancara secara umum adalah sebagai berikut. Proses penetapan file kepegawaian sampai dengan proses pemutakhirannya sebenarnya adalah proses yang sederhana dan merupakan kewajiban dari tiap pegawai. Namun, ada juga kegunaannya untuk mengusulkan kewenangan klinis, credentialing untuk jenis pegawai tertentu, dan peningkatan kompetensi petugas. Kita sudah bahas sebelumnya yang harus terlihat sebagai manfaat dari file kepegawaian yang lengkap. Kemudian pembinaan dari surveyor di sini berupa kelancaran proses pemutakhiran tadi, dimulai dari ketersediaan checklist yang ditetapkan, pemenuhan file kepegawaiannya, penataan dan upaya pemutakhirannya. Penggunaannya dalam credentialing dan peningkatan kompetensi juga bisa menjadi tambahan kenapa file kepegawaian tersebut menjadi perhatian. Penilaian bisa dilihat dari kelengkapan regulasi dan ketertiban file kepegawaian untuk di EP pertama, matriks evaluasi dan proses pemutakhiran untuk di EP kedua. Kalau lengkap tentu saja dapat 10/10. Demikianlah proses penilaian untuk file kepegawaian, semoga bisa membantu teman-teman dan surveyor untuk melengkapi standar file kepegawaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.